warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat klinik kimia. Senang sekali Bu Muri dapat menyapa sahabat kembali, tentunya di channel YouTube Klinik Kimia, Cara Asik Belajar Kimia. Pada kesempatan kali ini, Bu Murni akan menemani sahabat untuk belajar materi di kelas 11 semester yang kedua, yaitu larutan penyangga. Tapi sebelum itu, subscribe dulu ya channel ini, aktifkan notifikasinya agar sahabat tidak pernah ketinggalan video-video terupdate seputar pembelajaran kimia di channel YouTube ini. Terima kasih. Apa yang dimaksud dengan larutan penyangga dan bagaimana cara kita membuat larutan penyangga? Mari kita belajar bersama-sama dan simak penjelasan berikut ini. Sahabat klinik kimia, ketika kita minum jus jeruk atau minuman asam lainnya, apakah pH darah kita juga akan turun? Perlu kalian ketahui bahwa perubahan pH tubuh dapat membuat enzim-enzim dalam tubuh tidak berfungsi. Sebenarnya, walaupun dalam tubuh kita terus-menerus dihasilkan zat-zat yang bersifat asam sebagai hasil dari proses metabolisme, darah tetap dapat bekerja pada pH yang relatif konstan. Mengapa demikian? Jawabannya, karena di dalam tubuh kita terdapat larutan penyangga atau buffer solution. Nah, apa yang dimaksud dengan larutan penyangga? Mari kita bandingkan dua buah gambar berikut ini. Pada gambar yang pertama, terdapat air murni dengan pH 7. Ketika air murni ini kita tambahkan 0,01 molar HCl, ternyata pH berubah menjadi 2. Sementara pada gambar yang kedua, kita memiliki campuran antara CH3COOH dengan basa konjugasinya yaitu CH3COO- yang berasal dari garam, di mana pH dari campuran ini adalah 4,74. Tetapi ketika kita tambahkan 0,01 molar HCl, maka pH larutan ini berubah menjadi 4,66. Dari gambar tersebut, pada larutan yang pertama ini disebut sebagai larutan bukan penyangga, karena ketika ditambahkan sejumlah mol asam, terjadi perubahan pH secara drastis dari 7 menjadi 2. Sementara pada gambar yang kedua, ini termasuk larutan penyangga, karena ketika ditambahkan sejumlah mol asam, pH larutan tidak berubah secara signifikan, hanya sekitar lebih kurang 0,08 poin, tergantung banyaknya mol asam yang ditambahkan. Dari kedua gambar tersebut, larutan penyangga mengandung komponen asam dan basa lemah dengan asam dan basa konjugasinya, sehingga dapat mengikat baik ion H+ ataupun ion OH-. Sehingga penambahan sedikit asam kuat atau basa kuat serta sedikit pengeceran tidak bisa mengubah pH-nya secara signifikan. Lalu, apa yang dimaksud dengan larutan penyangga? Berdasarkan gambar tersebut, maka larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan pH apabila ditambahkan sedikit asam, sedikit basa, atau sedikit pengeceran. Terdapat dua jenis larutan penyangga, yaitu larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa. Mari kita lihat perbedaan keduanya. Larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa dibedakan berdasarkan komponennya. Larutan penyangga asam memiliki komponen asam lemah dan basa konjugasinya. Contohnya adalah asam lemah HF dengan basa konjugasinya F-. Jadi, asam lemah dengan basa konjugasi terdapat selisih 1H. Yang kedua, CH3COOH sebagai komponen asam lemah dengan basa konjugasinya kita kurangi 1H-nya menjadi CH3COO-. H2CO3 dengan basa konjugasinya HCO3-. Sementara penyangga basa memiliki komponen basa lemah dan asam konjugasinya. Sebagai contoh, kita memiliki basa lemah NH3 atau NH4OH di dalam air dengan asam konjugasinya, yaitu NH4+. Dari kedua jenis zat ini kita bisa lihat bahwa perbedaan antara basa lemah dengan asam konjugasinya hanya selisih 1H, di mana jika kita tambahkan 1H atau 1 ion H+ ke dalam NH3, maka dia akan menjadi asam konjugasinya, yaitu NH4+. Nah, sahabat klinik kimia, dari mana sih kita bisa mendapatkan basa konjugasi? Biasanya basa konjugasi kita peroleh dari larutan garamnya. Misalnya reaksi antara asam lemah dengan garamnya. Misalnya
CH3COOH dengan garamnya, yaitu CH3COONA dan CH3COOK. Sama dengan penyangga basa, dalam skala laboratorium, kita dapat memperoleh asam konjugasi NH4+ dari larutan garamnya, misalnya NH4Cl, NH4Br, atau NH4NO3. Nah, sahabat klinik kimia, berikut adalah penjelasan tentang bagaimana prinsip kerja dari larutan penyangga. Yang pertama kita bahas penyangga asam. Larutan penyangga asam terdiri dari, ingat, asam lemah dan basa konjugasinya dalam jumlah yang signifikan. Misalnya, sahabat klinik kimia ingin mencampurkan larutan penyangga yang dibuat dengan mencampurkan asam asetat CH3COOH, asam lemah ya, dan basa konjugasinya CH3COO- yang kita peroleh dari dalam bentuk garamnya, yaitu CH3COONA. Jadi kalau di laboratorium, yang bisa kita campurkan adalah asam lemah dengan garamnya. Bagaimana prinsip kerjanya? Nah, sahabat klinik kimia, sebenarnya dalam larutan tersebut terdapat suatu kesetimbangan kimia. Masih ingat ya? Misalnya adalah CH3COOH berkesetimbangan menjadi CH3COO- dan ion H+. Nah, ketika kita menambahkan sedikit asam, artinya kita menambahkan ion H+ kan ya? Jika kita tambahkan ion H+ ke sini, maka tentu ion H+ ini akan bereaksi dengan CH3COO- yang menyebabkan reaksi akan bergeser ke arah kiri, yaitu ke arah pembentukan CH3COOH, yaitu asam lemahnya. Jadi, asam yang sebenarnya kita tambahkan akan dinetralisasi oleh komponen basa konjugasi. Dalam hal ini adalah CH3COO-. Nah, bagaimana jika kita tambahkan sedikit basa? Ketika kita menambahkan sedikit basa, artinya kita menambahkan ion OH- ke dalam sistem kesetimbangan. Maka, ion OH- ini akan bereaksi dengan asam lemah dari CH3COOH dan membentuk basa konjugasi CH3COO- dan air. Nah, reaksi yang terjadi adalah reaksi kesetimbangan, di mana kesetimbangan baru yang terbentuk dengan proses netralisasi penambahan asam maupun basa ini, di mana larutan penyangga itu bisa mengikat ion H+ dan juga bisa mengikat ion OH-. Akibatnya, pH dari suatu larutan penyangga relatif konstan. Nah, sahabat klinik kimia, selain itu kita bisa melihat dari diagram berikut prinsip kerja dari larutan penyangga. Ketika ada asam lemah dan basa konjugasi dengan jumlah yang sama, kita tambahkan ion H+, maka ion H+ akan bereaksi dengan basa konjugasinya CH3COO-. Akibatnya, jumlah ion CH3COO- akan berkurang. Nah, bisa kita lihat di diagram ini. Sementara, ia akan bergeser membentuk asam lemah CH3COOH, sehingga jumlah dari CH3COOH akan makin bertambah. Sebaliknya, jika kita tambahkan ion OH- atau kita tambahkan sedikit basa, maka ion OH- ini akan bereaksi dengan asam lemahnya, yaitu CH3COOH. Akibatnya asam lemah akan berkurang dan akan terbentuk ion CH3COO-. Nah, kondisi inilah yang membuat pH dari penyangga itu kondisi inilah yang menyebabkan pH dari larutan penyangga tidak berubah secara signifikan. Sahabat klinik kimia, hal yang sama juga bisa kita analisis dari contoh penyangga basa berikut. Ingat, larutan penyangga basa terdiri atas basa lemah dan asam konjugasinya dalam jumlah yang signifikan. Misalnya saja, sahabat ingin membuat larutan penyangga dengan mencampurkan antara amonia, NH3 atau NH4OH ya. Itu adalah komponen basa lemahnya dengan asam konjugasinya yaitu NH4+ dalam bentuk garamnya, misalnya garamnya NH4Cl. Hal yang sama yaitu bahwa larutan ini terdapat kesetimbangan kimia, di mana ketika kita tambahkan sedikit asam, maka ion H+ akan bereaksi dengan basanya. Karena dia ion positif ya, berarti dengan basa lemahnya akan membentuk ion NH4+ seperti ini. Kemudian jika kita tambahkan sedikit basa, maka ion OH- yang kita tambahkan akan bereaksi dengan komponen asamnya, yaitu dalam hal ini adalah asam konjugasi NH4+, sehingga dia akan membentuk komponen basa dan sejumlah molekul air.
Kondisi inilah yang menyebabkan larutan penyangga basa apabila ditambahkan sedikit asam ataupun sedikit basa, dia dapat menjaga range pH-nya relatif konstan. Nah, ini adalah diagram yang menggambarkan prinsip kerja dari larutan penyangga basa, di mana kita memiliki basa lemah dan asam konjugasi dengan jumlah yang sama. Ketika kita tambahkan sedikit asam, berarti ada penambahan ion H+, maka dia akan bereaksi dengan NH3. Apa buktinya? Konsentrasi NH3 semakin berkurang dan konsentrasi ion NH4+ semakin bertambah. Namun, ketika kita tambahkan sedikit basa, yaitu ion OH-, maka ion OH- ini akan bereaksi dengan asam konjugasinya. Akibatnya konsentrasi asam konjugasi semakin berkurang dan konsentrasi dari basa lemahnya semakin bertambah. Kondisi inilah yang menyebabkan perubahan pH dari larutan penyangga basa tidak terlalu signifikan. Nah, sahabat klinik kimia, tentu sahabat bertanya-tanya, bagaimana cara membuat larutan penyangga? Ada dua cara, sahabat. Yang pertama, cara langsung. Kita akan membuat penyangga asam. Kalau cara langsung ini mudah saja, sahabat tinggal menggunakan asam lemah, kemudian dicampurkan dengan basa konjugasi dalam bentuk garamnya. Maka jadilah penyangga asam. Contohnya, sahabat mencampurkan antara asam lemah HF dengan basa konjugasinya, yaitu F-. Nah, dalam kondisi skala laboratorium, sahabat bisa mencampurkan antara HF dengan garamnya, misalnya garam NaF. Nah, kalau sahabat ingin membuat penyangga basa, pastikan sahabat memiliki basa lemah dan juga asam konjugasi dalam bentuk garamnya. Nah, misalnya sahabat ingin membuat larutan penyangga basa dari NH3 dan NH4+. Bisa sahabat tambahkan di laboratorium NH3, dalam hal ini adalah NH4OH, dengan garamnya. Contoh garamnya adalah NH4Cl misalnya. Tapi sahabat juga bisa membuat dengan cara tidak langsung. Seandainya sahabat tidak punya garamnya, jadi hanya punya asam lemah atau basa lemahnya saja. Tenang saja, sahabat bisa menggunakan cara ini. Misalnya kita akan membuat penyangga asam. Nah, pastikan asam lemah sahabat itu berlebih, direaksikan dengan basa kuat. Jadi kalau nggak ada garamnya, kita bisa mencampurkan antara asam lemah dengan basa kuat. Tapi syaratnya jumlah asam lemahnya harus berlebih. Contohnya seperti apa? Seperti ini. Ketika sahabat memiliki asam lemah HF dengan mol 2,0 mol, kemudian sahabat punya basa kuat. Jadi ini adalah asam lemah kita dan NaOH adalah basa kuat. Kita campur. Nah, komponennya ini di mana mol dari HF itu harus lebih besar. Dalam hal ini mol HF asam lemahnya adalah 2 mol, NaOH-nya 0,1 mol. Kita buktikan dengan menggunakan metode MRS ya, mula-mula reaksi sisa. Mula-mula HF adalah 2 mol, NaOH adalah 0,1. Sementara NaF dan H2O belum ada ya. Nah, dari molnya saja bisa kita lihat bahwa jumlah mol NaOH itu lebih kecil dibanding HF. Dan koefisien semuanya ini adalah 1. Sehingga yang akan habis terlebih dahulu adalah NaOH. Jadi basa kuatnya habis. Sehingga yang bereaksi dari HF juga 0,1, NaF juga 0,1, H2O juga 0,1. Nah, tinggal kita kurangkan di mana sisa dari asam lemahnya adalah 1,9 dan garamnya adalah 0,1. Nah, ini sahabat sudah mendapatkan larutan penyangga asam. Di mana karena di sini ada HF dan yang bersisa adalah di akhir adalah NaF. Jadi kita memperoleh garam. Sehingga ada komponen HF dengan basa konjugasinya, yaitu F. Nah, sahabat klinik kimia, cara yang kedua, kita akan membuat penyangga basa dengan cara tidak langsung. Pastikan sahabat punya basa lemah dong ya, tapi jumlahnya harus berlebih sekali lagi. Dan asam kuat yang akan digunakan untuk bereaksi dengan basa lemah. Contohnya, sahabat punya NH3. NH3 ini adalah basa lemah, molnya 2 mol. Sementara HCl ini adalah asam kuat AK dengan jumlah mol 0,1. Jelas ya, asam kuatnya jumlahnya lebih sedikit. Kita gunakan metode MRS seperti berikut. NH3 2 mol, HCl 0,1, NH4Cl ada ya, karena hasil reaksi di awal belum ada.
Nah, jelas 0,1 ini lebih kecil dibandingkan 2 mol, maka HCl akan menjadi reaksi pembatas ya, yang akan habis. Jadi asam kuatnya harus kita buat habis. Sehingga basa lemahnya akan bersisa. Dan juga kita dapatkan komponen garam NH4Cl. Dari sini kita mendapatkan penyangga basa, yaitu NH3 dalam garamnya ya, NH4Cl, atau NH3 dengan asam konjugasinya, yaitu NH4+. So, kita dapatkan larutan penyangga basa. Nah, sahabat klinik kimia, untuk lebih paham, yuk kita lihat contoh soal berikut. Coba Anda periksa apakah campuran berikut bersifat penyangga atau tidak. Campuran antara 50 ml larutan CH3COOH 0,1 molar ditambah 50 ml larutan CaCH3COO 2 kali 0,1 molar. Gampang ini sahabat. Sahabat harus identifikasi ini cara langsung atau tidak. Nah, kalau kita lihat di sini ada asam lemah. Sudah ya, ini memenuhi syarat ya. Kemudian ada garam. Kalau kayak gini ini disebut garam ya. CaCH3COO 2 kali. Kenapa 2 kali? Karena ini adalah ion Ca2+. Bertemu dengan ion CH3COO-. Maka ini jadi garam CaCH3COO 2 kali. Nah, karena sudah ada asam lemah dan garamnya, jadi mengandung ion CH3COO juga ya, maka ini cara langsung, berarti ini dipastikan larutan penyangga. Nah, termasuk larutan penyangga karena CH3COOH merupakan asam lemah, sementara CH3COO- dalam bentuk garamnya, jadi kita dapat CH3COO- dalam bentuk garamnya ini merupakan basa konjugasi dari CH3COOH. So, ini adalah penyangga. Lalu penyangga apa? Karena asam lemah, maka dia penyangga asam. Soal yang kedua. Jika 100 ml CH3COOH 0,1 molar direaksikan dengan 50 ml NaOH 0,1 molar, apakah campuran larutan tersebut adalah larutan penyangga? Kita identifikasi ya sahabat. Kita punya CH3COOH, berarti ini asam lemah. Oke, memenuhi ya. Dengan NaOH 0,1 molar. Wah, ini basa kuat. Berarti cara yang digunakan di sini adalah cara tidak langsung. Jadi kita belum punya garamnya, maka kita buat dengan mereaksikan antara asam lemah dengan basa kuat. Lalu apakah ini penyangga? Kita cek dengan menggunakan metode MRS. Yang pertama, sahabat harus cari molnya CH3COOH dulu, yaitu mencari mol jika ada data volume dan molar, kita kalikan ya 100 ml dikali 0,1 molar. Dapatnya adalah 10 milimol. Ingat, karena ini mililiter, maka hasil mol kita adalah milimol. Sementara mol NaOH itu adalah 50 ml dikali 0,1, hasilnya 5 milimol. Ingat, syarat dari suatu larutan penyangga dengan cara tidak langsung, yang komponen lemah harus jumlahnya lebih banyak. Nanti sehingga dia bersisa. Kalau kita lihat di sini yang lemah CH3COOH ya, 10 milimol, yang kuat 5 milimol. Insya Allah ini penyangga. Kita cek dengan metode MRS. Kita buat reaksi CH3COOH ditambah OH- menjadi basa konjugasi CH3COO- tambah H2O. Atau kalau lebih mudahnya sahabat bisa menggunakan reaksi yang belum ditulis ini ya. CH3COOH ditambah NaOH langsung ini menjadi CH3COONa, karena ini negatif ketemu yang berikatan dengan yang positif Na+. Sementara H+, dia akan berikatan dengan OH- sehingga menghasilkan H2O. Nah, boleh seperti ini atau boleh reaksi ion bersih seperti ini sehingga kita mendapatkan komponen dari asam lemah dengan basa konjugasinya. Kalau ini asam lemah dengan garamnya gitu. Nah, kita buat MRS. Mula-mula ada 10 milimol CH3COOH-nya, NaOH-nya 5 milimol atau OH-nya di sini ya. Kemudian tentu yang lebih kecil molnya adalah NaOH, sehingga NaOH akan habis ya 5 milimol, sehingga kalau kita kurangkan nanti habis. Yang bersisa adalah CH3COOH karena yang bereaksi 5. Ingat ini koefisiennya 1 semua, berarti berapa yang menjadi reaksi pembatas ini 5 milimol, itu juga yang bereaksi pada CH3COOH. Jadi ini 5, ini koefisiennya juga 1, berarti juga 5, H2O juga 5. So, di akhir kita dapat sisa dari asam lemahnya 5 milimol
Dan dari basa konjugasinya juga 5 milimol. Berarti kita dapat komponen CH3COO dengan CH3COO- yang berasal dari garam ini ya. Nah, berarti ini termasuk larutan penyangga. Penyangga apa? Penyangga asam. Betul, karena CH3COO adalah komponen asam lemah. Semoga dipahami ya, sahabat klinik kimia. Baik, sahabat klinik kimia, kini giliran sahabat untuk mencoba nih. Kira-kira soal ini termasuk ke dalam larutan penyangga atau bukan? Jadi ada wadah, kita campurkan 100 ml asam kuat HCl 0,5 molar dengan 100 ml basa lemah NH4OH 0,05 molar. Nah, coba sahabat tentukan apakah campuran ini menghasilkan larutan penyangga. Semoga sahabat bisa mengerjakan ya. Umurni yakin sahabat bisa menemukan jawaban dari soal ini. Semangat! Baik sahabat klinik kimia, itulah tadi kita sudah belajar bersama-sama tentang larutan penyangga, prinsip kerja, dan bagaimana cara kita membuat larutan penyangga. Semoga bermanfaat dan membantu ya. Jika berkenan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini untuk membantu perkembangan klinik kimia ini semakin berkembang. Menyajikan konten-konten terbaik seputar pembelajaran kimia. Terima kasih dukungannya. Kita akan bertemu di next video tentang bagaimana cara kita menentukan dan menghitung pH larutan penyangga. Jangan dilewatkan ya. Umurni akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day and see you.